Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, Pak minta tolong akan pimpin doanya dulu ya. Ista'in. Iqra wudu'a. Baik, Bapak cek kehadiran kita dulu ya. Ada yang tidak hadir? Kalau hadir semuanya tidak perlu Bapak cek. Hadir semuanya? Alhamdulillah. Baik, perhatikan semuanya. Nah, tadi sudah kita awali dengan berdoa, kemudian Bapak mau tanya dulu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kemudian? Kabar Bapak gimana, Pak? Alhamdulillah. Ya. Nah, Pak mau cek kelas dulu ya. Apakah ini sesuai dengan tempat duduk kita ini? Ada yang pindah-pindah? Tidak sesuai. Karena hari ini kita akan praktikum menggunakan pad, berarti menggunakan ini, P. Kan sudah Pak sampaikan sebelumnya. Adakah sudah disediakan paket datanya, kemudian daya tahan baterainya sudah dicas di rumah? Sudah ya? Aman? Aman. Baik, sebelum kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya, Pak mau tanya dulu. Karena pelajaran sebelumnya itu adalah hukum Ohm. Ada yang tahu bunyi hukum Ohm di sini? Ada, Pak? Besar listrik yang mengalir melalui sebuah pengantar akan membanding lurus dengan beda potensial atau tegangan yang diterapkan kepadanya dan membanding terbalik dengan hambatannya. Ada yang tahu persamaannya apa itu? Hukum Ohm. Besar arus listrik sebanding dengan tegangan yang mengalir. I sebanding dengan V ya. Baik, perhatikan. Jadi hari ini karena kita mau belajar rangkaian listrik, di rangkaian listrik ini kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari itu banyak gunanya. Ya. Dan seandainya kalau ini kita pelajari, mungkin apa yang kita dapati nanti dalam kehidupan sehari itu bisa membantu kita. Kemudian karena kita masih dalam suasana sekolah ini, kan masih panjang jalan ke atas. Ya, Pak harapkan dari kita mulai sekolah ini bisa tampilkan kinerja yang terbaik. Ya, disiplin itu dipelihara, kemudian kalau untuk belajar memang harus diperbanyak. Ya. Sekarang perhatikan tampilan PowerPoint Bapak di depan. Baik, perhatikan semuanya. Kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Tadi ada 5 buah tujuan kita hari ini. Pertama, peserta didik dapat menerapkan hukum Ohm melalui penyelidikan secara virtual. Itu yang kita gunakan nanti adalah simulasi PET. Ya. Itu terkait dengan rangkaian listrik susunan seri dan paralel. Kemudian yang kedua, dapat menerapkan hukum Ohm melalui penyelidikan virtual untuk rangkaian listrik susunan paralel. Dan diharapkan nanti nilai yang kita dapat 75% itu dari hasil aktivitas kita, kemudian nanti hasil dari tes akhir nanti ya. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan konsep dan prinsip listrik dinamis meliputi arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik melalui penyelesaian berbagai masalah. Berbagai masalah ini itu kita tampilkan nanti dalam bentuk soal yang akan kita kerjakan nanti di tes akhir ya. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menganalisis hukum Ohm melalui penyelesaian berbagai masalah berupa soal melalui tes tertulis. Yang kelima, peserta didik dapat menyajikan hasil penyelidikan virtual rangkaian listrik susunan seri dan paralel menggunakan desain Kappa. Nanti akan ada
kelompok yang tampil ke depan setelah nanti kita lakukan penyelidikan secara virtual menggunakan PET simulasi. Ya. Kemudian Bapak mau melaksanakan tes awal terlebih dahulu, coba dibuka aplikasi G-School-nya. Sekarang Bapak share dulu soalnya. Oke, perhatikan. Jadi kegiatan kita hari ini kan Bapak jelaskan dulu ya apa saja. Pertama kita sudah lakukan ini tes awal, ya. Kemudian nanti setelah ini kita lakukan praktikum virtual namanya atau penyelidikan virtual menggunakan simulasi PET. Ya, setelah itu nanti akan ada kelompok yang Bapak panggil untuk tampil ke depan ini. Ya. Kemudian terakhir nanti kita isi dengan mengajarkan tes akhir. Lalu terakhir setelahnya ada refleksi diri namanya, refleksi pembelajaran. Jadi setelah kita belajar ini apa yang kita rasakan, itu nanti akan Bapak tampilkan dalam bentuk Google Form. Bisa dipahami? Sama. Oke, sekarang perhatikan gambar Bapak di depan. Ini ada 3 buah lampu yang disusun berbeda. Di gambar A dan gambar B. Kalau ternyata di antara ketiga lampu ini mempunyai hambatan yang sama, nilainya sama, kemudian baterai yang dua buah itu nilainya sama, di antara rangkaian A dan B, mana yang menghasilkan nyala lampu paling terang? Ini kalau kita tekan sangklarnya ke on, di antara rangkaian A dan B, mana yang menghasilkan nyala lampu yang paling terang itu? A atau B? A atau B? Sekarang A ini dulu. Pernah lihat A ini? Gambar A ini. Rangkaian apa tuh? Rangkaian seri. Yang B? Rangkaian paralel. Berarti di antara rangkaian seri dan paralel, mana kira-kira yang menghasilkan nyala lampu paling terang? Rangkaian seri. Yang lain? Rangkaian seri? Atau rangkaian paralel? Atau keduanya? Atau sama? Pernah dicobakan? Belum? Belum. Sebentar lagi kita cobakan ya. Di tahap kita selanjutnya adalah kita bentuk kelompok dulu. Kita bentuk kelompok, Bapak minta tolong diputar kursinya. Sawah, silakan pindah ke sini, Sawah, di tengah. Ini LKPD kita ya, Pak berikan dulu. Nih. Makasih Pak. Siap. Ada yang belum? Ini ya. Udah. Boleh di sini kiri kanan berdua. Penting kita kerja bersama. Satu kelompok. Lah baik, nah Bapak semua karena LKPD-nya sudah Bapak bagikan, tolong dibaca dari awal dulu ya. Baca dari awal langkah. Setiap langkah. Kemudian kalau ada pertanyaan di sana tolong dijawab terlebih dahulu, kemudian ikuti setiap kegiatan dan masukkan hasil dari penyelidikan kita ke tabel yang ada di belakang. Kalau ada yang ragu tentang cara membuka simulasi PET, boleh angkat tangan, tanyakan ke Bapak.
Pastikan tidak ada yang bekerja sendiri-sendiri ya. Karena kita dalam kelompok, pastikan kita selalu berdiskusi dengan teman yang lain. Udah ke 5 lampunya apa? Beza? Yang pertama. Kan seri. Nilai hambatan dan nilai baterainya jangan sampai salah ya. Berapa nilai hambatannya di sana? Bola lampu. 6 ohm. Nilai baterainya 12 volt. Bisa, Alexa? Bisa, ini? Bisa, Zaki? Bisa, Salma? Bisa. Jangan lupa tampilkan nilainya ya. Kan ada di centang di sebelah kanan tampilkan nilai. Jadi setiap hambatan dan setiap sumber tegangan yang kita ambil tuh nilainya nampak itu. Baterainya 12 Lampu ini kan 6 ohm, ini kan bisa diganti ini. Dan 6 ini. Kalau baterai berarti ini 12. Pas. Kalau ini 9,7 berarti 6. di 6. Jadi 6 sih, Pak. Jadi 6. Tetap sama full. Ya. Nilai ininya 6 semua. 6 ohm. Bisa, Fikri? Bisa Pak, tangan saya nggak kadang Pak. Ya, nggak masalah. Sambungan baterai yang itu kan. Baca putih. Putusnya di pencet ujung. Tuh. Diklik yang tanda gunting. Udah bisa hidup lampunya, Zaki? Udah. Jangan lupa di screenshotnya. Udah, Faiza? Ini bro. 1, 2, 3, 4, 5.
Bagaimana hubungan nilai kuat arus I dengan I1? Dari hasil yang kita dapatkan melalui pet ini, berapa nilai hambatan? Ini dari rumus. Lihat dari file materi yang Bapak bagikan. Kalau mencari hambatan, kalau dia rangkaian seri apa? Berarti ini yang diminta adalah R total atau R penggantinya. Ada di lampunya, Ci? Bisa, Fikri? Bisa Pak, Ada di lampunya? belum sambung Pak. Tangan kadang mana Pak? Udah terbuat harus kalau ini doang. Balik ya. Enggak ngaruh lah. Tapi lampunya 6 ohm ini, Peran. Oh, ada apa? Nah, kan di gambarnya 6 ohm ini. Ya. Payah lu mangiten. Tangannya saya tangguh. Kan ini tuh bisa di zoom. Iya, lari itu Mbak. Bisa di zoom. Ayo nabe. Saya rekam Mbak. Udah di lampunya, Fikri? Ini rangkaian paralel siapa yang ngerjakan? Sama seri semuanya? Ya, berarti rangkaian paralel lagi. Ini supaya mana, Alexa? Udah hidup lampunya. Berarti tinggal mengukur kuat arus listriknya lagi. Ya. Putus di ujung sini ya. Ke sini satu, ujung ini ke sini satu. Ya, tetap. Kan ini, ke ujung situ. Tidak ada yang tidak bekerja ya, harus bekerja semuanya. Kemudian kalau sudah diisi tabelnya, kerjakan jawab pertanyaan yang di belakang.
Ada masalah Fikri? Masalah dikit Pak. Nyak pandai Pak di dalamnya ini. Enggak, oh, Ada hidup lampunya. Di sini ada hidup lampunya. Coba. Itu yang kan gambar kedua. Itu gambar tamu. Nanti pas gambar kedua pindahkan yang ampermeter ini ke sebelah sini. Berarti yang satu lagi yang buat paralelnya. Enggak cepat selesai ya kan? Sama nilainya? Sama nilainya? Sama Pak. Sama. DC apa ya? DC LKS-nya. Jika salah satu lampu tidak putus, jalur harus Berarti tinggal Berarti satu. mengukur kuat arus listriknya lagi. Ya. Itu setuju di sini ya. Oke, ini Baik, karena kita sudah menyelesaikan praktikum virtualnya melalui PET simulasi atau simulasi PET, nah, sekarang kita kembali ke duduk semula. Silakan diputar lagi kursinya. Rapikan kembali ya.
Berikan kembali tempat duduknya. Jadi langkah kita selanjutnya adalah karena kita sudah menyelesaikan praktikum virtualnya atau penyelidikan virtualnya, sekarang kita buat presentasinya lagi menggunakan Canva. Setiap perwakilan kelompok wajib membuat desain Canva-nya. Cuma yang Bapak tampilkan ke depan hanya satu kelompok. Baik, untuk kelompok yang tampil di depan, ya, karena sudah membuat desain Canva-nya, ini Bapak ambil satu, kemudian ini dikirimkan ke Bapak, makanya Bapak bantu menampilkan dengan laptop. Ya. Kemudian kelompok yang lain nanti dikirimkan itu ke WA Bapak masing-masing, sebagai bentuk laporan hari ini. Ini punya temannya, sudah Bapak downloadkan ya. Kemudian ini tadi dibuat di Canva. Silakan kelompok Kia presentasikan hasil praktikumnya ke depan. Simak ya, tidak ada yang tidak menyimak. Warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Kerosel dan saya akan mempresentasikan hasil dari Canva kami tentang percobaan virtual rangkaian seri dan paralel. Jadi di sini tegangannya voltnya 812 dan R1-nya 6, R2-nya 6 ohm, R3-nya juga 6 ohm, R4-nya 6 ohm, R5-nya juga 6 ohm. Jadi arus listrik yang didapat dari semua itu adalah di totalnya ada 0,4, I1 0,4, I2 0,4, I3 0,4, I4 0,4, I5 0,4 juga. Jadi jika kabel antara lampu 1 dan lampu 2 diputus, maka semua lampu akan mati. Jadi rangkaian seri totalnya bisa kita lihat seperti ini rumusnya. Sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 tambah R5. Kita masukkan lagi angkanya. Rangkaian seri total 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6, maka hasilnya adalah 30 ohm. Ini untuk arus listriknya. I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I4 sama dengan I5. Ini ada yang kurang satu lagi ya. Mungkin lupa. Sama dengan I total. I total ya. Apakah ada yang memiliki perbedaan dengan hasil yang didapatkan temannya di depan? Sama ya? Lanjutkan ke yang kedua ya. Rangkaian paralel. Nah, hasilnya bagaimana? Silakan dibacakan. Nah, kita masuk ke rangkaian yang kedua, yaitu rangkaian paralel. Rangkaian paralel di sini, tegangannya di sini kita ketahui 12 volt, R1-nya 6, R2-nya 6, R3-nya 6 juga, R4-nya 6, dan R5-nya 6. Dan arus listrik yang kita dapatkan adalah totalnya adalah 2, I1 2, I2 2, I3 2, I4 2, dan I5 2. Jadi, lampu lainnya akan tetap menyala jika salah satu lampu diputus jalurnya. Nah, ini rumusnya. Jadi 1 per RP itu rangkaian total paralel. Rumusnya 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 ditambah 1 per R4 ditambah 1 per R5. Jadi kita masukkan semuanya yang ada di sini. 1 per RP sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 6 tambah 1 per 6 tambah 1 per 6 dan tambah 1 per 6. Jadi 1 per RP-nya kita dapatkan 5 per 6. Jadi di sini RP-nya karena dibalik, jadi 6 per 5 ohm. Jadi disinilah di totalnya rumus totalnya seperti ini dari saya. Jadi I1 ditambah I2 ditambah I3 ditambah I4 ditambah I5. Jadi sekian diskusi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita kumpulkan ini dulu ya. LKPD-nya. Dan kita lanjutkan dengan membuat kesimpulan dari hasil penyelidikan tadi. Jadi silakan tulis kesimpulannya di buku catatan masing-masing. Nanti kita samakan apa yang kalian dapatkan kesimpulannya apakah sama dengan apa yang Bapak simpulkan. Ya. Di belakang sudah semuanya. Baik, anak-anak Bapak semuanya, karena ini sudah di akhir pembelajaran kita,
Kalau di awal kita lakukan tes awal, sekarang kita lakukan tes akhir lagi untuk melihat seberapa besar pengetahuan Anda atau penyerapan terhadap materi yang sudah kalian praktikumkan tadi. Silakan buka aplikasi G-School-nya, soalnya sudah Bapak share. Baik, karena tes akhir kita sudah selesai, silakan isi Google Form yang Bapak kirimkan di link ya. Kita isi refleksi dulu sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini. Nah, baik anak Bapak semua, sekarang mari sama-sama kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi kita tadi sudah cobakan buat rangkaian seri dan paralel. Lalu mau kita jawab pertanyaan yang pertama, manakah yang terang nyalanya antara rangkaian seri dan rangkaian paralel? Kalau nilai hambatan atau nilai resistor ketiga lampu itu sama. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang mana? Dari hasil yang didapatkan teman tadi. Rangkaian seri atau rangkaian paralel? Rangkaian seri atau rangkaian paralel? Rangkaian paralel. Nah, kan sudah sama-sama kita dapatkan tadi hasilnya. Jadi dalam rangkaian seri itu nilai setiap kuat arus yang melewati hambatan nilainya bagaimana tadi? Sama. Sama-sama 0,4 ampere. Ya, kemudian kalau pada rangkaian paralel yang sama adalah nilai tegangannya di setiap ya. Kemudian ketika kita mampu mempelajari ini dengan baik, itu kalau kita bawakan ke dalam kehidupan sehari-hari, contohnya ke colokan. Kan biasanya kita menumpuk tuh dalam satu colokan itu ada beberapa titik yang kita masukkan. Itu kan sebenarnya kan seri itu. Kalau terlalu banyak, berarti dayanya itu terlalu besar. Jadi kalau daya terlalu besar, nanti yang pertama tadi adalah mungkin alat tadi bisa terbakar. Atau kalau tidak, berarti lampunya bisa mati atau sekringnya membalik. Atau boros listrik. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Dan jangan lupa, karena tes akhir kita tadi ada 5 soal, Bapak tugaskan kalian untuk pertemuan selanjutnya dan mengerjakan soal yang lain di rumah. Ya, nanti soalnya Bapak kirimkan lewat file WA. Baik, silakan tutup. Rahmat. Estai. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.